Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4 tentang 3 metode dalam pengujian in vitro anti malaria. Yang pertama itu ada metode RDT, yaitu Rapid Diagnosis Test, di mana pada metode ini itu dilakukan dengan cepat. Kemudian menggunakan darah yang nantinya akan darah yang sedikit, pengambilan sampel darah kemudian diletakkan pada alat untuk melihat anti malaria dengan adanya imunokromatografi, di mana imunokromatografi ini pada bagian tes imunokromatografi ini akan dilakukan penangkapan anti malaria di daerah perifer menggunakan antibodi berupa antibodi monoklonal dan poliklonal yang satunya yang digunakan sebagai pengikat dan digunakan sebagai pendeteksi. Pada saat ini imunokromatografi ini terdapat 2 bagian, yaitu HRP2 dan HPLC, di mana HRP2 ini merupakan hipoprotein rich histamin protein rich, di mana dia ini memiliki sensitivitas yang tinggi, memiliki ketelitian yang tinggi, di mana dalam penggunaan metode ini juga dengan orang yang memiliki pengalaman tinggi. Metode ini juga memiliki kelebihan karena dalam pengujiannya itu hanya menggunakan alat yang lebih sedikit. Metode ini juga cepat dan efektif, serta metode ini juga sesuai dengan screening fitokimia. Metode ini dapat dilakukan ketika 9-12 hari setelah gigitan nyamuk, di mana untuk mendeteksi parasitemia pada malaria kronik. Sedangkan untuk di mana tes HPLC ini untuk mendeteksi parasitemia sekitar 100-200 parasit. Dan metode yang kedua yaitu dengan metode mikroskopis, di mana pada metode mikroskopis ini dilakukan penghapusan darah dalam 2 tipe, yaitu dalam penghapusan darah tipis dan dalam penghapusan darah tebal, di mana penghapusan darah ini itu bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya parasit pada bagian darah, serta untuk mengidentifikasi densitas dari parasit, spesies dari parasit anti malaria ini. Mana untuk efisiensi dari metode mikroskopis ini itu tergantung pada alat yang digunakan serta bahan yang digunakan atau reagen yang digunakan pada saat pengecekan penghapusan darah secara tipis maupun tebal. Kualitas ini juga dipengaruhi oleh tenaga yang melakukan pengujian dan waktu pengecekan secara signifikan, di mana penghapusan tipis ini meliputi, di mana pada pelapisan tipis ini dilakukan dengan pengambilan darah pada bagian tangan, kemudian diletakkan pada kaca objek, lalu ditutup dengan objek kaca, lalu didorong hingga ke ujung dengan sudut 45 derajat, lalu dikeringkan udara, lalu dideteksi dengan reagen mix atau GEMSA. Untuk penghapusan darah tebal ini dilakukan hampir sama dengan yang tipis, yaitu pengambilan darah diletakkan pada kaca objek, kemudian dikeringkan, lalu ditambahkan dengan reagen pencair berupa wings atau GEMSA tadi, lalu sel darah merah ini akan luntur sehingga parasit dapat dilihat dengan adanya pewarnaan ini. Kemudian ada untuk metode yang ketiga, yaitu pemeriksaan radiostop, di mana kultur reaksi malaria, trombosit, dan eritosit yang tidak terinfeksi di dalam kultur tidak mensintesis DNA, RNA, leukosit, protein, dan juga leukosit tidak dapat dikembangkan, di mana parasit aktif pada bagian ini akan melakukan pembelahan. Kemudian juga
dilakukan penambahan zat radioaktif ke dalam media kultur untuk memungkinkan parasit prekursor radioaktif itu sendiri. Pengamatan diamati dengan banyaknya eritosit yang tersebar dibandingkan dengan hipostatin, di mana akan dilakukan penambahan purin terbentuk dan akan diperoleh untuk sintesis DNA bergabung. Kemudian parasit akan diketahui setelah dilakukan inkubasi selama 72 jam. Nantinya akan dilakukan pengamatan baik menggunakan mikroskop untuk melihat pada bagian dinding sel mana secara radiostop ini yang dia itu adalah parasitida dari anti malaria dan bukan dari bagian purin.